Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dahlan di Magelang. Mas Dahlan menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya semasa dia masih SD dan kejadiannya itu sekitar tahun 90-an awal. Jadi pada saat itu bertepatan dengan satu kejadian yang cukup menyedihkan buat Mas Dahlan. Ibunya itu sakit dan sakit udah kurang lebih sekitar 1 minggu. Ibunya nggak kunjung sembuh. Ya sudah tentu saja medis gitu. Tapi dulu kan di tahun-tahun segitu masih lumayan cukup terbatas ya yang namanya pelayanan medis tadi. Tetap aja hasilnya masih seperti itu. Bahkan belakangan itu makin menjadi-jadi Ibunya Mas Dahlan itu sikapnya mulai berubah. Dia itu kayak udah mulai nggak mengenali kerabatnya, orang serumah. Bapaknya Mas Dahlan ya sering ditanya, "Koe sopo?" gitu kan. Sering ditanya begitu, "Kamu siapa?" "Aku ya suamimu." Terus ke Mas Dahlan sendiri, ke anak-anaknya juga nggak kenal. Terus ngeliatin, terus tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Itu kan bagi Mas Dahlan sendiri tentu saja sedih, tapi di satu sisi juga lumayan cukup menyeramkan. Nah, ini Mas Dahlan, keluarganya itu udah satu rumah sendiri, udah misah, mandiri begitulah. Meskipun masih satu kampung di sana, tapi udah misah dari kakek neneknya. Nah, pada suatu hari karena kondisi ibunya seperti itu, kondisinya makin parah setiap hari, ya dari pihak kakeknya Mas Dahlan itu ngomong, "Udah mending ini tak bawa ke rumah. Istrimu tak bawa ke rumah, sana nanti biar tak rawat di sana," kata si kakeknya Mas Dahlan. Nggak tahu dengan tanggapan bapak, tapi bapaknya Mas Dahlan itu tetap ya, "Silakan Pak," begitu ya, "tapi saya tetap mempertanggungjawabi masalah ini," gitu ya. Kalau memang saya butuh gitu ya dilibatkan, ya saya siap kapanpun, kata bapaknya Mas Dahlan. Akhirnya pada suatu hari ibunya Mas Dahlan pun dibawa ke sana. Dibawa ke sana pun dinaikin becak dan ditutupin gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan dari warga sekitar. Sebenarnya warga juga udah tahu kalau ibunya Mas Dahlan itu lagi sakit. Beberapa banyak yang udah nengokin juga. Cuman belakangan memang keluarganya Mas Dahlan itu menutup gitu ya. Karena itu tadi, mulai ada keanehan-keanehan dan takutnya itu nanti jadi buah bibir, jadi omongan warga. Akhirnya kan ya ditutup lah gitu ya. Warga stop dulu, jangan nengokin, bilangnya ya butuh istirahat dan sebagainya. Singkat cerita, ibunya Mas Dahlan pun dibawa ke rumah kakeknya sana. Nah, Mas Dahlan ikut ke situ. Bapaknya sama adiknya itu juga ikut ke sana, nganterin gitu ya. Sampai sore hari, sampai malam lebih tepatnya, sekitar jam 6:30 atau jam 7, bapaknya Mas Dahlan sama adiknya itu permisi pulang dulu. Pulang ke rumah ke sana. Dan waktu itu Mas Dahlan kondisinya tuh lagi tidur, dia tuh ketiduran. Nah, akhirnya ditinggalin kan, bapak sama adiknya itu udah pulang duluan. Kata kakeknya, "Udah Dahlan nanti biar aja nginep di sini, atau kalau enggak ya tak anterin," kata si kakek gitu. Ya sudah, bapaknya pulang sama adiknya ke sana, Mas Dahlan ditinggal di situ. Sekitar jam 9 malam, Mas Dahlan itu kebangun, dan waktu kebangun, "Mbah, loh, bapak sama adikku kemana, Mbah?" "Oh, bapak sama adikmu udah pulang," katanya. "Udah, biar rumah itu ada yang nungguin. Kalau rumah kosong kan takutnya kenapa-napa gitu." "Mbah, tapi aku pengen pulang, Mbah," gitu. "Udah, nginep di sini aja, ndak usah pulang," kata si kakek. Dan ya Mas Dahlan pun nurut di situ. Tapi ternyata semakin malam, justru di rumah kakeknya Mas Dahlan ada sesuatu yang mulai nggak kondusif di sana. Dan hal ini berhubungan dengan ibunya. Ibunya Mas Dahlan itu tiba-tiba bangun malam-malam gitu ya, sekitar jam 10:30 malam, bangun dari tidurnya. Dia duduk di pinggir kasur di sana, mulai meracau.
ngomong sendiri nggak jelas dan nggak tahu yang diomongin itu konteksnya apa. Mas Dahlan melihat hal tersebut begitu ya. Dan kondisi ibunya juga makin parah, dia bangun terus jalannya tuh cepet banget. Ngosok gitu ya, kayak orang ngosok, mana rambutnya itu juga tergerai kayak gitu. Itu ngosok mondar-mandir di ruangan tersebut. Kakek sama neneknya Mas Dahlan berusaha menenangkan, ya udah gitu ya. Udah istirahat ya, udah malam istirahat, udah malam. Kok sopo gitu ditanya, kamu itu siapa? Wah, aku ini bapakmu, ini ibumu gitu. Terus lagi jalan, lagi kayak gitu. Terus nanti apa? Dia duduk gitu ya di kursi, terus kepalanya itu maju mundur begini, manggut seperti itu. Ya rambutnya itu ya ikut ke ini ya, kayak headbang gitu. Hal itu tuh menyeramkan banget, apalagi ibunya itu mulai ngomongnya tuh makin keras, ketawa juga makin keras. Nah, dari situ akhirnya kakeknya mungkin kayak berinisiatif, Dahlan, kamu jangan ngeliatin ibumu ya. Iya mbah gitu kan. Diumpetin lah si Mas Dahlan ini. Sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam, ibunya itu udah mulai tenang. Saat itu si kakeknya ini manggil kakaknya. Berarti ya masih kakek ya. Kakeknya si Mas Dahlan, tapi ini kakaknya dari si kakek tersebut, guys. Ini mohon maaf ya kalau silsilah begini lumayan membingungkan. Nah, dipanggil kakaknya itu datang ke sana sama istrinya. Jadi ada kakek nenek seperti itu. Akhirnya di sana lumayan cukup ramai. Ibunya Mas Dahlan pun udah mulai cukup tenang. Waktu itu kondisinya tuh lagi nangis, tapi memang belum mengenali siapapun yang ada di situ. Termasuk Mas Dahlan juga nggak tahu. Nah, kakeknya mungkin karena gak enak melihat kondisi tersebut, terutama Mas Dahlannya ya, akhirnya, Dahlan, kita pulang aja yuk ke rumahmu malam-malam loh, sekitar jam 11 malam. Loh mbah, ibu gimana? Udah ndak apa-apa. Ibu di sini tenang katanya, nggak apa-apa, udah kok, kamu nggak usah terlalu mikirin ya, nanti biar si mbah yang ngurusin, katanya begitu. Mas Dahlan pun nggak ada pilihan. Awalnya pikiran anak kecil waktu itu ya, kok aku disuruh pulang sih malam-malam begini, aku kan pengen ngeliat ibu. Tapi belakangan diketahui, kakeknya terpaksa melakukan hal tersebut supaya Mas Dahlan itu nggak melihat apa yang dilakukan oleh ibunya nanti gitu ya. Setelah sebelum-sebelumnya melakukan hal tersebut, takutnya Mas Dahlan nanti ada trauma dan sebagainya kayak gitu. Dan kita belum tahu nih nanti makin malam bakalan seperti apa. Akhirnya ini kedua kakek itu pun berdiskusi, siapa nih yang mau nganterin Dahlan katanya. Udahlah biar aku aja. Nah ini si Mbah yang satunya, kakaknya dari kakeknya Mas Dahlan, ini namanya Mbah Wadi. Nah Mbah Wadi pun akhirnya udah, Dahlan tak anter aku pulang katanya begitu. Ya wis, hati-hati yo Mas ya, kata si kakeknya Mas Dahlan. Iya Dahlan, kamu sama Mbah Wadi ya kata. Iya mbah, hati-hati Wadi di jalan, bilangnya seperti itu. Dahlan, nanti jangan jauh-jauh ya dari mbahmu dan ndak usah takut katanya. Mbahmu ini tenang aja, mbahmu ini orang sakti katanya, dibekali seperti itu gitu. Dan akhirnya Mas Dahlan pun ya dengan perasaan sedih terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Mulai kedengeran ibunya itu dari luar gitu. Ibunya itu mulai teriak-teriak dan ya sedih plus takut. Aku ndak tahu apa yang terjadi sama ibuku, tapi ya memang kalau aku menyaksikan langsung, memang hal itu tuh lumayan cukup ya sangat menyedihkan gitu ya. Mas Dahlan pun akhirnya dipegang sama Mbah Wadi. Udah, kamu udah besar, ndak apa-apa, ndak usah takut gitu ya, berdoa aja. Semoga ibumu nanti cepat sembuh di sini, kata si Mbah Wadi. Mbah, yuk kita pulang. Jalan kaki ndak apa-apa kan, kamu ndak capek? Enggak mbah. Nah, perjalanan malam itu mungkin bukan memakan waktu, jaraknya yang diketahui oleh Mas Dahlan kurang lebih sekitar 2 km. Lumayan cukup jauh di kala itu, dan mereka itu harus nggak sampai 2 km, sekitar 1,5 km ya. Tapi bagi anak kecil itu adalah jarak yang lumayan cukup jauh, apalagi malam-malam gitu, hampir tengah malam mereka itu berjalan. Kakeknya Mas Dahlan itu berbekal
obor sama senter gitu. Dia itu bawa obor sengaja gitu ya. Dan senter itu tapi nggak dinyalain, ditaruh di sini, di sarung gitu. Simbahnya itu pakai celana pendek, sarungnya itu diikat kayak disabukin gitu ya. Nah, baterai atau senternya itu ditaruh di situ. Ini bawa obor. Jalanlah mereka meninggalkan rumah kakeknya si Mas Dahlan. Suara ibunya lambat laun mulai nggak terdengar karena mereka makin jauh. Yang ada yang dilihat sama Mas Dahlan di depan sana itu ya gelap gulita. Bener-bener senyap, nggak ada apapun, serangga malam doang yang ada gitu. Nggak ada keramaian, nggak ada apapun. Apalagi nanti rute yang mau dilewatin oleh mereka itu adalah rute yang memang nggak ada rumah gitu ya di sana. Kalaupun ada itu cuma satu, itu pun di agak sedikit ke atas kayak gitu. Takut banget Mas Dahlan malam itu. Tapi yaitu tadi, berbekal pegangan sarungnya si Mbah Wadi ini, udah Mas Dahlan pun melangkah ke sana. Jalan pun sesekali Mas Dahlan itu cuman merem karena takut melihat kegelapan di depan sana. Nggak tahu itu ada apa ya gerangan di situ. Tapi alhamdulillah awal-awal perjalanan semuanya baik-baik aja. Sampai suatu saat si Mbah Wadi itu berhenti langkahnya. Mas Dahlan kan waktu itu dalam kondisi merem ya. Memang sesekali buka mata, nanti merem lagi. Dia kan, kok si Mbah berhenti? Akhirnya Mas Dahlan pun buka mata. Saat buka mata tersebut, dia melihat di kejauhan sana, gak jelas memang remang-remang, tapi Mas Dahlan itu melihat ada dua objek berwarna putih. Seolah-olah ada dua sosok yang berdiri di sana. Ada dua, warnanya itu putih semua di kejauhan. Lihat, Mbah, itu apa Mbah? Kata si Mbah Wadi. Udah, kita berhenti dulu di sini, nunggu mereka lewat, katanya begitu. Loh Mbah, emang mereka itu siapa Mbah? Udah, kamu ndak usah ngeliatin, sini, kita tunggu di sini. Jaraknya mungkin sekitar 20 meter, ini jalan lurus ya ke sana, 20 meter di depan, ada dua sosok berdiri seperti itu. Si Mas Dahlannya didekatkan ke sarungnya Mbah Wadi situ. Udah, kamu tutup mata aja kalau memang takut, tunggu mereka lewat. Iya Mbah, dan akhirnya apa? Mas Dahlan pun merem begini, tapi sesekali ya curi-curi pandang ke depan sana. Si sosok tersebut, dua sosok itu makin deket, dan Mas Dahlan akhirnya memutuskan, mohon maaf ya, belibet. Si Dahlan gitu aja lah, maaf ya, Mas Dahlan tak panggilnya biar gampang. Si Dahlan ini pun akhirnya merem di situ. Si sosok tadi makin mendekat, dan begitu tinggal ya beberapa meter, mungkin sekitar 4 atau 5 meter di depan mereka, Mas Dahlan melek begini. Ternyata itu adalah dua sosok pocong yang kembar, sama persis ukurannya. Sepintas gitu kan, ini beneran pocong. Akhirnya tutup lagi mata begini. Nah, setelah itu Mas Dahlan itu cuman mendengar suaranya. Jeleb. Mereka itu lewat dan ngelewatin si Dahlan ini gitu sama kakeknya di belakangnya. Kerasa banget jelap langkahnya itu. Sementara si Mbah Wadi sendiri cuman diem aja, nggak bersuara, tapi tambah kencang megangin si Mas Dahlan ini. Nah, akhirnya sosok tadi pun lewat gitu ya. Suara itu makin menjauh. Mbah Wadi pun mulai jalan. Dahlan, ayo jalan yuk. Jalanlah mereka, dan kali ini tuh agak sedikit lebih cepat. Mbah Wadi nggak ada omongan sedikit pun, sampai rasa penasarannya Mas Dahlan itu udah nggak bisa dibendung lagi. Nanya, Mbah, itu apa Mbah tadi Mbah? Kok kayak pocongan ya Mbah ya? Iya, itu memang pocong lagi lewat, kata si Mbah Dahlan. Tapi udah, kamu ndak usah takut. Iya Mbah, nah ini cuman bisa membayangkan ya dari situ. Saat si sosok pocong tadi ngelewatin di belakangnya itu kayak gimana. Yang jelas itu ada rasa takut lah. Perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini mereka sudah memasuki area yang lumayan cukup berkelok. Mas Dahlan karena mungkin agak sedikit gerah dan gimana, deket-deket terus sama Mbah Wadi, jadi agak ngebuka jarak ya. Tetap di sampingnya, tetap jalan bareng ke sana, cuman tangan itu nggak lepas dari sarungnya si Mbah Wadi tadi. Melangkah terus ke sana, menjelang tikungan, jadi kayak ada jalur yang membentuk huruf S begitu ya, letter S.
Nah, di sana ada jembatan kecil, paling jembatan 3 meter kayak gitu ya, jembatan yang dibikin swadaya semacam itu. Menjelang itu, Mbah Dahlan itu mendengar ada suara kayak gremang-gremeng, suara rame, banyak orang. Dan ini kok mirip dengan kayak prosesi mau acara pemakaman seperti itu. Membacakan apalah ya, bacaan-bacaan seperti itu untuk acara pemakaman. Ini mulai kedengeran sama si Mas Dahlan. "Mbah, itu suara apa ya Mbah ya?" "Shh," kata si Mbah. Si Mbahnya pun terus melangkah ke sana tapi pelan-pelan menuju ke letter S tadi. Kalau siang hari, Mas Dahlan tahu di lingkungan situ, kalau siang hari di sana itu panas. Di sekitaran kali itu, sungai tadi, itu nggak ada pepohonan, cuman ada ilalang-ilalang seperti itu doang lah. Dan akhirnya mereka pun tiba di jembatan tersebut. Saat tiba menjelang jembatan ya, belum tiba di pas mau masuknya enggak, tapi jembatan itu udah mulai kelihatan. Di sana gelap-gelapan, nggak make obor, nggak make apapun. Ada rombongan dan rombongan itu lagi mengusung jenazah, bawa keranda. "Mbah, itu siapa yang mati?" "Shh," kata si Mbah Wadi itu cuman begitu. "Shh, kita tunggu di sini, kita tunggu mereka lewat," kata si Mbah Wadi. "Iya Mbah." Mas Dahlan kan begini tapi matanya tuh terus ngeliatin ke arah rombongan tersebut. "Kalau kamu takut, kamu merem aja, Lan." Mbah, njih, tapi mata penasaran, jadi tetap ngeliat ke arah sana. Makin deket, lewat di depan mereka. Dan rombongan tersebut setelah nyebrang sungai, nyelewatin jembatan kecil itu, mereka itu nggak ngambil jalurnya si Mas Dahlan di sana, melainkan ngambil jalur sendiri yang itu sebenarnya tuh ilalang gitu. Mereka tuh ke sana, Mas Dahlan ngelihat semua yang mengangkat jenazah tersebut, rombongan yang mengangkat keranda itu, mereka semua itu nggak ada mukanya. Jadi mukanya itu bolong, bener-bener bolong, kata si Mas Dahlan. "Aku nggak ngelihat mukanya satupun, ada laki-laki, ada perempuan. Jalan pakaiannya itu serba hitam semuanya. Kesana, ini bahkan keranda yang diangkat pun warnanya tuh hitam. Plus di bagian apanya ya? Jadi kalau keranda, mungkin kawan-kawan biasa membayangkan atau melihat itu kan kalau nggak pakai kayu, pakai logam gitu ya. Ini tuh enggak. Kerandanya itu mungkin di dalamnya itu ada kayunya, tapi kayak dibalut semacam janur atau apa, janur yang udah tua gitu ya. Daun kelapa itu banyak siwir-siwirnya. Nah, seperti itu. Kayak ada orang hajatan. Cuman kalau orang hajatan gitu janurnya warnanya masih kuning biasanya. Ini tuh yang versi udah tuanya kayak gitu. Jadi keranda tersebut itu pun terkesan tua, terkesan menyeramkan, reot dan sebagainya lah kayak gitu. Itu makin bikin takut Mas Dahlan, tetap diem di sana, akhirnya merem. Saat udah merem, rombongan tersebut pun melewati mereka. Si Mbah Wadi, "Ayo Lan, jalan lagi. Akhirnya mereka pun jalan. "Jangan nanya dulu ya ke si Mbah." Mbah, udah jalan aja. Akhirnya mereka jalan ngelewatin jembatan. Saat berada di ujung jembatan, saat berada di awal jembatan, Mas Dahlan itu melihat di ujung jembatan tersebut ada seseorang lagi berdiri. Dia itu membawa bakul dan ditaruh di atas kepala. Bener-bener berdiri diem begini membelakangi mereka. Tapi nggak berjalan, cuman diem. Itu adalah seorang perempuan. Perempuan pakai kebaya lama gitu ya. Perempuan lama bawa bakul di atasnya dan berdiri di situ. Mas Dahlan itu sempat mau nanya, tapi mulutnya itu ditutup sama si Mbah Wadi. "Jalan aja," kata si Mbah. Iya mbah. Akhirnya jalanlah mereka mendekat ke perempuan tersebut. Mas Dahlan itu matanya ditutup sama si Mbah Wadi, "Jangan dilihat ya." "Iya Mbah." Akhirnya jalan cuman pegangan begini, mereka pun melewati jembatan tersebut. Kakinya Mas Dahlan bisa merasakan dari yang tadinya itu kayu sama bambu, ini udah memasuki daerah tanah berkerikil, agak sedikit naik begitu ya. Mulai naik ke sana, sampailah mereka di atas. Saat udah sampai di atas, Mas Dahlan itu nengok ke belakang ke arah jembatan lagi. Sosok tadi udah nggak ada dan
Disitulah baru Mas Dahlan itu nanya sama Mbah Wadi, "Mbah, itu apa sih Mbah tadi, Mbah, yang orang mau ngubur, Mbah?" "Oh, yang orang mau ngubur itu bukan orang," kata si Mbah Wadi. "Lah terus apa, Mbah? Setan, Mbah?" "Iya," katanya, "itu setan. Kalau malam itu memang mereka itu suka lewat sini. Tapi ya mereka itu cuma lewat-lewat aja. Mereka itu nggak mengganggu kecuali kita mengganggu. Kalau kita nabrak mereka, nanti kita bisa dibawa ke alam mereka," kata si Mbah Wadi. "Loh Mbah, kalau dibawa ke alam mereka gimana Mbah?" "Ya kamu udah bisa pulang gitu. Kamu dimasukin ke dalam keranda itu." Mungkin yang ini kali yang disebut lampor atau apapun itu ya namanya. Ya Mas Dahlan diceritain begitu tambah takut. "Mbah, kok nggak nyampe-nyampe ya Mbah?" Padahal Mas Dahlan tahu jarak ke rumahnya ya memang lumayan masih jauh gitu ya. "Udah nggak apa-apa gitu, nggak usah takut sama si Mbah," katanya. "Iya Mbah." Berbekal informasi bahwa Mbah Wadi itu adalah orang yang sakti, Mas Dahlan pun jadi lumayan cukup tenang gitu ya. Terus jalan ke sana, kali ini tuh buka mata. Nah, di depan tiba-tiba ini udah mulai mau memasuki kampungnya Mas Dahlan, tapi belum masuk. Di situ dia melihat lagi nenek-nenek atau perempuan yang tadi berdiri di jembatan di sana yang bawa bakul. Kali ini awalnya berdiri di pinggir jalan, masih membelakangi. Mbah Wadi pun sempat berhenti sejenak, "Ya Mbah, itu yang tadi di stop sama si Mbah Wadi." "Nggak usah dibahas," katanya. "Nggih Mbah." Sempat berhenti sejenak, terus kemudian jalan lagi si Mbah Wadi ke sana, dan ternyata si perempuan itu bukannya diem aja atau minggir atau malah nengah, bergeser ke tengah jalan di situ. Mbah Wadi pun cuman berdiri di sana, berhenti lagi ya untuk kedua kalinya, dan Mas Dahlan kan ngelihat tapi ndak berani nanya apapun. Sampai akhirnya Mbah Wadi pun memutuskan, "Udah yuk kita jalan lagi, kita jalan lagi." Jalanlah mereka saat jaraknya itu udah benar-benar sekitar 1 meter, deket banget gitu ya. Si Mbah Wadi itu ngomong, "Mbah, kami permisi Mbah, mau numpang lewat. Ini saya sama cucu saya. Mbok yo jangan digangguin seperti itu. Cucu saya kasihan masih kecil, nanti dia takut." Tiba-tiba ada suara nenek-nenek ketawa, hehehe, kayak gitu. Suara ketawa, ya Mbah, si Mas Dahlannya makin takut, makin megang gitu, megangin pahanya si Mbah Wadi gitu. Dipeluk begini, Mbah, kata si Mbah Wadinya, udah, nggak usah takut. Dan bener aja, si nenek tadi itu minggir ke samping lagi, tapi apa? Bakulnya itu diturunin di situ. Brek. Saat diturunin di sana, si Mbah Wadi pun ngelewatin sama Mas Dahlan ya. Mas Dahlan itu disuruh pindah ke kanan, tadi di kiri. Nah, posisi nenek itu di sebelah kiri. Disuruh pindah ke sebelah kanan, di sini tetap dipegang begini. Mas Dahlan pun melihat apa yang di dalam bakul tersebut. Ternyata itu warnanya tuh hitam semuanya. Meskipun gelap, tapi Mas Dahlan samar-samar bisa melihat isinya. Isinya itu adalah tumpukan rambut. Dan di situ Mbah Wadi itu kayak narik-narik rambutnya sendiri begini ya, dicabut-cabut truk gitu kan. Dan begitu dapat, ditaruh di atas bakul tersebut. Sama rambutnya si Mas Dahlan. Bukan dicabut ya, tapi dipotong sama si kakeknya itu. Bahkan sampai digigit sama si Mbah Wadi ya, dengan sisa-sisa giginya tuh kecek-kecek. Ini Mas Dahlan diem aja, sebenarnya mau nanya, "Mbah, ini kenapa sih Mbah rambutku kok dijambaki begini?" gitu. Tapi Mas Dahlan diem aja, dan dapat rambut sedikit itu taruh di sana. "Ini sama yang punya cucuku ya Mbah ya. Udah jangan diganggu lagi." Iya, matur nuwun, hehehe, sampai ketawa kan gitu lagi. Mas Dahlannya megang tambah kenceng lagi. Mbah Wadi pun bergegas, "Ayo Lan, jalan," katanya. Jalanlah mereka lebih cepat. Si Mas Dahlan sempat nengok ke belakang, lihat si nenek tadi. Si nenek itu masih berdiri bawa bakul, tapi benar-benar tegak, gak bergerak maju, mundur kayak gitu, gak, tetap berdiri di sana aja. Dan mereka pun mulai memasuki kampung.
Nah, saat mulai memasuki kampung tersebut, Mas Dahlan itu udah mulai agak sedikit tenang karena di sana pencahayaannya itu lebih ini ya, lebih terang gitu ya. Ada cahaya dari rumah, tapi nggak diceritakan ya, ini cahaya dari lampu listrik ataukah masih pakai obor-obor atau lampu-lampu minyak kayak gitu. Itu nggak diceritakan sama Mas Dahlan, tapi udah mulai ada penerangan lah di sana. Memasuki kampung tersebut, tenang rasanya dan terus berjalan ke sana, akhirnya sampailah Mas Dahlan di rumah. Sesaat sampai di rumah tadi, ya diketok-ketok, bapaknya Mas Dahlan mungkin udah tidur atau gimana, lumayan cukup lama. Akhirnya dibuka sama bapaknya Mas Dahlan dan ternyata bapaknya Mas Dahlan sendiri sepertinya habis sholat malam dengan pakai sarung, baju rapi, pakai kopiah kayak itu dan mukanya itu juga bukan bekas tidur atau apa. Loh, kok Dahlan, Mbah? Kok manggilnya berarti Wak gitu ya, bapaknya si Mas Dahlan. Wak, kok malam-malam begini pulang gitu, tanya si bapak. Iya, soalnya ya istrimu kayak gitu, dia itu begini-begini. Oh ya masuk dulu Wak, sini masuk dulu Wak. Akhirnya si Mbah Wadi pun masuk ke sana, dibikinin minum sama bapaknya Mas Dahlan. Memang ada termos di situ ya. Dibikinin air anget, Mas Dahlan juga dibikinin, sama bapak juga ikut bikin. Ngobrol, adiknya Mas Dahlan udah tidur pules. Diceritakan semuanya sama Mbah Wadi. Jadi kayaknya si istrimu itu nggak tahu ya, dia itu ada yang ganggu, ada yang nempel, kata si Mbah Wadi. Tapi ini aku juga nggak tahu sih. Cuman ya semoga hal itu bisa diatasi lah. Soalnya terakhir itu ya kebetulan aku weruh dewek katanya. Aku itu juga melihat sendiri sikapnya seperti itu, nggak wajar dan sepertinya dia itu ada yang mengendalikan. Terlihat dari matanya, cara melihatnya itu aneh, melihatnya itu nggak fokus kemana-mana gitu ya. Udah kamu nggak usah khawatir, kata si Mbah Wadi. Iya Mbah, tapi nggak apa-apa Mbah. Saya itu nggak enak sebenarnya. Istri saya seperti itu di sana. Loh, aku malah di sini, kata si bapaknya Mas Dahlan. Wes, ndak apa-apa. Semua itu harus bagi-bagi, jadi ada ranahnya. Kamu ndak usah merasa bersalah, ndak usah merasa apa. Kamu seperti ini pun sebagai salah satu bentuk dukungan. Ya, seandainya kamu di sana, nanti anak-anakmu gimana? Iya toh, gitu kan? Iya sih Mbah. Nah, kalau anak-anakmu misalkan kamu ke sana, anak-anakmu ya harus di sana, nanti mereka melihat semuanya, takutnya trauma atau gimana, nanti kan kasihan gitu ya. Ini si Dahlan terus nanti adiknya gitu. Udah, kamu ndak usah merasa bersalah atau gimana, semua itu udah dibagi-bagi. Untuk urusan begini mungkin urusannya orang tua, urusan bapakmu sama ya urusannya Uwak lah. Kamu ngurusin yang ini, anak-anakmu dijaga baik-baik ya, katanya. Iya Wak. Nah, Wak juga ya sudah nggak bisa lama-lama. Loh Wak, tapi ini udah malam Wak. Alah, kamu kayak ndak biasanya aja gitu kan, jam segini Wak biasanya baru keluar gitu. Nah, di situ Mas Dahlan baru tahu, oh ternyata Mbah Wadi itu biasa keliling malam gitu. Cerita-cerita di sana si Mbah Wadi. Yang namanya, oh iya, Mas Dahlan kan akhirnya cerita ya ke bapaknya, Pak, tadi aku ngelihat ini Pak, ngelihat ini Pak. Nah, Mbah Wadi itu udah tahu sebenarnya saat keliling malam, makanya ya tahu bagaimana cara mengatasi itu. Kayak keranda, orang-orang yang bawa keranda, itu kita cukup diem aja, yang penting kita nggak masuk ke barisan. Jalurnya itu bakal ke sana. Kalaupun mereka ngambil jalur kita itu minggir, bener-bener minggir gitu. Jangan sampai ngeganggu mereka lewat. Terus yang dua sosok yang pocong kembar itu lewat, itu pun sama, kita cukup diem dan kita berdiri di tengah-tengah. Nanti mereka tuh bakalan lewat di samping kita tanpa mengganggu. Nah, kata Mbah Wadi, tahu ndak sebenarnya pocong itu ada matanya, kata si Mbah. Iya Mbah, terus gimana Mbah? Saat mereka ngelewatin kita, ini Mbah pernah ngalamin sendiri, tak perhatiin gitu, lirak-lirik. Ternyata pocong itu juga ngelirik, liatin kita. Tapi ya, dia nggak merespon yang gimana-gimana ya, lempeng aja. Dan Mas Dahlan itu ingat atau tertarik dengan satu lagi. Lah Mbah, itu kalau yang nenek-nenek yang bawa bakul terus aku dijambak rambutnya gimana Mbah? Loh, bapaknya si ini kan jadi bertanya, loh emang kenapa, ada apa lagi?
Oh itu yang nenek-nenek bawa bakul. Itu memang dia areanya di jembatan tersebut sama agak sedikit ke atas. Itu jarang nongol biasanya. Nah, biasanya nenek tersebut saat nongol itu merupakan suatu pertanda. Kalau ya keesokan hari kita bakal mengalami sesuatu yang gak ringan. Bakal banyak pekerjaan esok hari, kata si Mbah Wadi. Duh, apa ini nanti ada hubungannya sama ibunya Dahlan, Wak gitu kan? Ada gitu kan. Kalau yang Wak pikir sih kemungkinan ada. Dan malam ini akan jadi malam yang berat sampai kemungkinan besok pagi, kata si Mbah Dahlan tadi. Dan Mbah Wadi ya. Ya, terus itu gimana Mbah? Kok nyabut-nyabut rambut? Oh itu kayak satu syarat aja sih sebenarnya. Mbah juga dikasih tahu dulu sama ada saudara, ada temen lah lebih tua. Kalau misalkan ketemu nenek-nenek terus bawa bakul, itu jangan cuman dilewatin. Kalau dilewatin, kamu diikutin terus sampai rumah gitu ya. Kasih rambut katanya begitu. Itu soalnya apa? Di dalam bakulnya itu rambut semua katanya begitu. Jadi ya udah Mbah itu ini udah berapa kalinya ketemu ya, 2 atau 3 kalinya. Karena memang Mbah mau lewat, ya sudah. Jadi Mbah ya tak cabutin aja dapat 1-2 helai, kamu juga susah kan tak cabut nanti kamu kesakitan. Jadi tak gigit-gigit ini pakai giginya si Mbah yang sisa begini. Ada ditaruh di situ, ya sudah, dia itu nggak akan ganggu lagi. Nah terus ini Mbah Wadi gimana? Ya sudah nanti si Mbah mau pulang gitu kan. Si Mbah mau pulang, Mbah. Wak ndak apa-apa Wak pulang malam-malam begini. Alah sudah biasa, kata si Mbah Wadi. Akhirnya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam duduk istirahat di sana, Mbah Wadi pun pamit pulang. Mas Dahlan sendiri malam itu ndak tahu kelanjutan cerita. Yang jelas dia itu susah tidur karena apa? Sebelumnya itu udah tidur lumayan cukup lama itu ya, makanya ditinggalin. Nah, dia tuh melek begadangan sama bapak. Ya sambil sama bapak, yuk berdoa, kata si bapak. Akhirnya Mas Dahlan pun berdoa sampai tidak tahu jam berapa, dia pun tertidur di sana di atas sajadah ya. Sampai keesokan paginya, ini Mbah Wadi udah datang ke rumah. Keesokan paginya tuh enggak yang pagi-pagi banget, dan Mas Dahlan waktu itu juga akhirnya libur sekolah. Izin, dia tuh enggak berangkat, bapaknya tuh bikinin surat terus titip di temannya. Katanya ada urusan keluarga gitu yang memang nggak bisa ditinggalkan. Mas Dahlan bangun agak lumayan cukup siang, mungkin sekitar jam 7. Mbah Wadi udah di sana, udah duduk sama bapaknya. Mas Dahlan kan langsung keluar. Mbah Wadi gimana Mbah, Ibu gimana gitu kan. Udah sini duduk dulu. Dahlan datang langsung nanyain begitu gitu kan. Udah ndak apa-apa kata si Mbah Wadi. Duduk sini nah. Ibumu alhamdulillah sudah mendingan katanya. Udah baikan. Emang kenapa Mbah tadi malam Mbah, apa yang terjadi? Ya gimana ya, si Mbah juga bingung sebenarnya. Jadi Mbah Dahlan pun cerita tadi malam saat perjalanan pulang ke sana. Ketemu lagi sama si nenek-nenek yang bawa bakul. Nah, di situ, lah kok ada dia lagi? Akhirnya ya tak kasih rambut lagi kan, tak taruh di situ. Si nenek itu ngomong, kamu kenapa malam-malam kok masih jalan-jalan? Kata si Mbah tadi. Ya akhirnya si Mbah pun cerita ke nenek itu, ya aku lagi ada masalah ini. Keponakanku itu lagi sakit. Nah sakitnya opo katanya. Sakitnya wis kayak gitu, seperti ada yang bikin-bikin. Ya wis aku melu katanya. Lah jangan, sampean ndak usah ikut. Ini kan bukan urusan sampean. Oh wis gak iso, kata si Mbah tadi, gak iso. Ayo ikut, buruan cepet melaku. Kamu di depan sana, kamu di depan jalan. Ya wis, si Mbah pun gak ada pilihan. Si Mbah pun akhirnya jalan ke sana. Ya si nenek bakul tadi itu masih kelihatan di belakang, tahu-tahu apa dia udah di depan gitu kan. Dia udah di depan. Ketemu sama rombongan jenazah, kata si Mbah Wadi. Loh Mbah, rombongan jenazah yang itu Mbah. Iya, mereka itu ngikutin si Mbah di belakang. Dan di depan itu ada nenek bakul, di belakang si Mbah itu rombongan itu
ini yang bawa keranda tersebut. Kami pun jalan Simbah ini untuk pertama kalinya itu ngerasa takut. Asem ini aku malam ini kayaknya mau dikeroyok ini, pikirnya Simbah Wadi. Alah wis ndak apa-apa, pasrah aja. Simbah pun jalan terus ke sana, diikutin sama rombongan ini. Terus apa? Di depan pocong. Si pocong itu pun juga ikut. Dan malam itu yang kamu Dahlan, malam itu kamu gak lihat, itu pada kumpul ikut Simbah semuanya. Nah di situ kan Simbah ngomong waktu udah deket, ini kalian ada masalah apa sama saya? Saya itu nggak pernah mengganggu kalian. Kenapa kalian ikut? Nah si nenek bakul ini yang ngomong, kami ikut kamu, cuman mau bantuin kamu. Ayo buruan sebelum terlambat, jangan sampai terbit matahari, kata si nenek itu. Ayo cepat buruan. Lah di situ Simbah kan nggak ada pilihan lagi. Ya wis Simbah nurut aja. Tak bawa ke sana ke rumah. Itu bener-bener si mbahmu, kata si ini ya, kata si Mbah Wadi, mbahmu keluar kan tak ketok begini, tak dibuka. Astagfirullahaladzim Wadi, apa-apaan nih Wadi? Kamu udah tenang, Mas, manggilnya kan Mas Wadi ya. Mas Wadi, ini apa-apaan Mas? Udah kamu tenang aja. Mereka kesini mau bantu, katanya begitu. Loh Mas, bantu apaan? Kok sebanyak itu kamu bawa kesini? Aku ya nggak ngerti, mereka tuh mau ikut sendiri. Nah seketika itu ibumu itu langsung teriak-teriak, dan aneh banget, ibumu itu naik ke atas ke sana loh, tap pegangan begini terus menjatuhkan diri, blek gitu. Ya Simbah, wah ini cilaka ini gitu kan, ini wah bakalan parah ini atau gimana, soalnya jatuh. Ternyata begitu jatuh ibumu itu udah sembuh, sementara di luar itu berisik banget, nggak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Ibumu itu udah sembuh. Loh Pak, aku kok neng kene Pak gitu. Si Dahlan gimana, aku kok di sini, ini jam berapa Pak? Nah dari situ akhirnya dijelaskan semuanya. Si mbahmu itu ngurusin ibumu. Nah, Simbah keluar ke sana ngeliatin ini mereka yang pada ikut, dan ternyata begitu Simbah keluar, mereka yang tadi ikut Simbah itu pada berjalan ke sana menjauh. Mereka itu bawa sesuatu, mereka itu bawa kayak sosok perempuan, ya mirip-mirip kayak kuntilanak lah seperti itu, tuh dibawa diseret-seret sama mereka, termasuk Simbah Bakul itu. Wis yo, aku mulai bilang seperti itu. Akhirnya udah pergi semuanya. Ibumu malam itu dini hari tadi lah, jam piraan gitu, jam piro gitu ya. Nggak tahu lah, mungkin jam 3 atau setengah 4 atau jam berapa. Aku yo nggak terlalu ngerti. Ibumu sembuh gitu. Cuman memang mau dibawa pulang langsung ke sini, katanya ibumu itu masih lemes. Nah makanya Simbah kesini ngabarin bapakmu kalau ya kamu juga, kalau ibumu itu udah sembuh, kamu ya kalau kapan siap dijemput ke sana, katanya begitu. Oh begitu ya Mbah, ya matur nuwun ya Mbah, matur nuwun gitu. Kata si bapaknya Mas ini juga, ya Wak terima kasih ya Wak ya, saya nggak ngerti itu yang Wak ceritakan bener atau enggak. Wak kan biasanya suka ngarang ya Wak ya. Beneran kali ini beneran. Wah itu nggak ngarang-ngarang. Ini saksinya. Dahlan tanya, bener nggak Lan? Kamu lihat tadi malam? Iya Pak, aku ngelihat Pak. Aku sampai ketakutan Pak gitu. Oh berarti beneran, ya wis lah. Akhirnya pagi itu juga sama adiknya Mas Dahlan diboyonglah ke rumah kakeknya ke sana, ketemu sama ibunya. Ibunya pun cerita apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan dan sebagainya. Jadi selama mengalami hal tersebut, ibunya itu rasanya tuh kayak mimpi. Jadi apa yang dialami itu nggak jelas. Kadang dia berada di hutan, kadang berada di pinggir laut, kadang berada di puncak gunung, dan sebagainya. Pokoknya tempat-tempat yang dia itu nggak pernah kunjungi, itu seolah-olah ibunya Mas Dahlan itu berada di sana dan gak inget apapun dengan apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Bener-bener blank, gak ngerti, gak mudeng lah sama sekali. Itu gak ada memori apapun yang menangkap itu. Jadi ya untungnya saat itu udah sembuh gitu ya, udah baik-baik aja. Akhirnya ibunya pun dibawa pulang pagi itu. Alhamdulillah. Penyebabnya apa? Ini masih simpang siur lah.
kayak ada yang bikin-bikin, bisa jadi ada, atau mungkin kayak kesambet biasa begitu ya, orang-orang dulu ya istilah kesambet, itu pun bisa. Mbah Wadi pun nggak ngasih penjelasan karena memang ya udah sembuh gitu ya, ngapain juga. Tapi yang menarik di situ adalah perjalanannya Mbah Wadi saat nganterin Mas Dahlan sama pulangnya. Kok bisa-bisanya mereka ini yang sebelumnya itu ditakutin sama Mbah Wadi, termasuk Mas Dahlan, justru merekalah perantara kesembuhan dari ibunya Mas Dahlan tadi. Itu aja satu cerita dari Mas Dahlan di Magelang sana. Terima kasih banyak. Narator sendiri suka banget dengan jenis cerita seperti ini ya. Terima kasih Mas Dahlan. Mohon maaf kalau dalam membawakan cerita ini masih banyak kekurangan di sana-sini. Itu aja. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah membeli bawang gorengnya Wiji, terima kasih. Dan mohon maaf stoknya sekarang belum ada, nanti kita adain lagi beberapa hari ke depan ya, karena memang bawang itu lagi mahal dan susah nyarinya seperti itu. Oke, itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.